Pak. Duaan weh. Kita bersepeda naik perahu guys. Tanggul Kayat. Baru kali ini guys, nggak ada jalan darat, jalan air pun jadi pakai perahu. Oke, siap, mantap. Itu teh gunung non Pak? Gunung Cilalawi. Oh, Gunung Cilalawi tuh. Lah dia aman Pak Budi. Tadinya mah iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bertemu lagi dengan channel saya. Kali ini kita akan melakukan perjalanan goes menuju ke Gunung Cilalawi bersama rekan kita Bang Denny dan Mang Budi. Oke pemirsa, sekarang kita sudah sampai di Tanggul Ubruk. Titik start kita, titik berkumpulnya kita bertiga. Dan sebelum kita berangkat, kita biasa ngobrol dulu sebentar. Halo guys, bersama kita kembali di sini yang kebetulan kita hari ini hari libur nasional ya, karena diadakan adanya pilkada serentak. Yang lain pada nyoblos, kita goes aja guys. Kita jalur sekarang ke mana Pak Johan? Ke Kampung Garunggang. Oh, di sana tuh. Garunggang ke sana guys. Ya, coba pemandangannya nanti kita akan melewati hutan gitu kan bersama Mang Budi. Mang Budi yang jago tanjakan guys. Oke, kita sekarang mau lanjut guys lagi. Kebetulan kita baru sampai Timur ya. Pemandangannya lihat guys. Cakep. Kita hari ini bertiga aja karena rombongan dari kantor kita sekarang lagi off dulu, mungkin minggu depan kita lanjut lagi bareng sama orang kantor lagi. Oke, kita lanjut lagi guys, sampai jumpa kembali. Baik pemirsa, kita baru mulai perjalanan. Kita masih di Tanggul Ubruk. Dan Tanggul Ubruk ini adalah destinasi wisata dan olahraga di pagi hari ya, dan sore hari juga. Di sini adalah fungsinya untuk pelimpah darurat bila bendungan Jatiluhur mengalami TMA maksimum kelebihan kapasitas, maka dibuka bendungan Tanggul Ubruk ini. Dan sekarang kita keluar dari Tanggul Ubruk. Kanan Den. Kita akan berbelok ke kanan ke Kampung Garunggang di Kecamatan Sukatani. Dan ini merupakan perbatasan antara Jatiluhur dan Sukatani. Kalau kita lurus ke gunung. kita akan ke stasiun Ciganea, sedangkan kalau ke kanan kita akan ke Sukatani dengan rute yang melewati hutan-hutan, jalan yang jalan pintas,
dan rutenya sangat ekstrim sekali. Ini tanjakan awal pertama kita. Di sini tanjakannya sangat panjang dan curam. Kelihatan Bang Budi dan Bang Denny menggoes dengan gi yang paling ringan, dan setelah tanjakan ini ada turunan yang sangat panjang sekali. Kiri off-road ya. Jalur off-road. Kiri ada, sebelah kiri ada jalur off-road. Ini turunan sangat panjang. Sebelah kiri kanan ada rumpun bambu. Jalannya sudah bagus. Jalannya aspal hingga ke lokasi. Pokoknya kalau Anda ingin kesini, persiapkan fisik Anda dan persiapkan sepeda Anda, karena di tengah-tengah perjalanan tidak ada bengkel, tidak ada pemukiman, jarang pemukiman. Kita akan melewati 80% hutan belantara. Ada pemandangan bukit-bukit di sini. Awas tajam. Kalau istilahnya hutannya masih perawan, belum digunduli. Bang Budi dengan Bang Denny sangat cepat sekali di depan, tapi dalam kondisi seperti ini harus tetap menjaga jarak agar tidak ada tumpukan. Dan sebelah kiri kanan sawah yang sangat indah pemandangannya. Udara di sini juga sejuk, jarang kendaraan melintas ya. 1-2 kendaraan penduduk melintas, tapi tidak ada mobil-mobil di sini karena akses untuk mobil sampai ke Sukatani terputus. Alhamdulillah ya. Dan di situasi yang cerah ini, alhamdulillah kita bisa goes dengan cuaca yang cukup baik. Dan jalan mulai datar ya. Ini sudah di dataran rendah, namun di depan masih ada turunan lagi yang sangat tajam. Kita sekarang sudah dimasuk Kampung Garunggang, Desa Tajur Sindang, Kecamatan Sukatani. Hanya 1 kilometer mungkin dari Tanggul Ubruk, Kecamatan Jatiluhur. Ini dahulu daerah yang sangat terisolir sebelum jalan ini diaspal. Tapi sekarang ini sudah terkoneksi. Dan di depan ada turunan, ada gang pin blok ke depan, itu ke arah Cijantung Sukatani ya, ke jalan raya. Namun kita belum pernah mencobanya. Ini Kampung Garunggang. Sudah banyak pemukiman Kampung Garunggang ini. Sebelah kanan kita lihat sawah. Air di sini ada Sungai Cilalawi, sungai pembuang dari Cilalawi, dari Pleret ya, dibuangnya ke sini. Garunggang ya. Nah, ini adalah jembatan. Kita ke Sukatani teh. Iya, guys, masuk Sukatani. Ini jembatan Cilalawi. Cilalawi bukan ya? Cilalawi ya. Cilalawi ya. Dan jembatan ini juga baru ya, baru dibangun. Ya, anyar jembatan itu. Jadi ada kisah tersendiri saat pembangunan jembatan itu, yaitu waktu sekitar mungkin tahun 2015 itu
media atau wartawan itu mengangkat berita tentang menyeberangnya anak kecil, menyeberang dengan melintasi air ya, melewati air untuk ke sekolah. Jadi bukan menyeberang pakai jembatan, tapi berjalan di atas air. Anak kecil itu digendong oleh bapaknya, masuk media dan ramai. Setelah itu Deddy Mulyadi membuat jembatan itu. Saya pegatarannya di dia tadi harap. Dan di depan kita akan memasuki. Mau dong kayak nama. Kita akan memasuki. Ayo yo, awas yo. Tanjakan. Siap-siap yo. Dan hutan. Bukan. Jalan masuk ke hutan diawali dengan tanjakan yang sangat curam. Jadi saya sarankan untuk didorong saja, karena kalau dipaksakan itu prehab atau free will kita akan cepat rusak. Terbukti dulu saya pernah prehab, saya pernah rusak di sini, kemudian rantai juga putus setelah kurang dari sini. Wah, ada. Jadi prehabnya itu nggak bisa diputar ke belakang. Orangnya pegat ini. Karena bebannya terlalu berat nih. Sangat tajam sekali tanjakannya, banyak tanjakan dan banyak turunan. Setelah nanjak kita beristirahat sambil turunan, jadi tidak perlu turun ya. Dengan turunan kita juga tidak perlu bekerja keras, istilahnya istirahat itu. Namun kadang-kadang setelah turunan tiba-tiba ada tanjakan lagi. Nah, kita telat mengoper gigi. Akhirnya kondisi berat itu susah ya. Turunan lagi. Oh ya, Mang Dini itu pakai United Clovis dan Mang Budi juga pakai United Clovis. Saya juga pakai Polygon Extra 6. Tuh depan sana ada gunung Cilalawi yang kelihatan ya. Sekarang kita masuki hutan. Kiri kanan ada hutan bambu. Jalannya sangat licin ya. Jarang, karena setelah musim hujan jarang motor kesini ya. Banyak lumut lah, berlumut jalannya. Dan di sini ini akses yang membuat mobil tidak bisa masuk ke sini. Karena di sini ada longsor ya. Terputus. Dan ada pemuda setempat di sini ya. Karena saking curamnya bahaya ini untuk prehabnya. Sayangi sepeda Anda. Dan setelah tanjakan ada turun lagi seperti biasa. Sambil menuruni turunan kita beristirahat di atas sepeda. Berliku-liku, kiri kanan dengan pemandangan hijau, persawahan dan perkebunan, gunungan, bukit-bukit. Indah sekali petualangan kita kali ini.
biasa keindahan alamnya. Hutannya masih perawan ya, jarang ada rumah. Jadi kalau peralatan kita terbatas untuk tool repair dan tool cadangannya, kesini bahaya ya. Alhamdulillah kita persiapkan tool kita secara komplit, alat-alat perlengkapan kita harus komplit seperti pompa, seperti ban cadangan, kemudian kunci-kunci dan rantai cadangan. Khawatir terjadi sesuatu pada sepeda kita tidak bisa berbuat apa-apa karena di sini jauh dari pemukiman penduduk. Di sini ada mata air ya, karena di sini banyak pepohonan ya, dataran tinggi. Ini mata air itu mengalir dari tanah ya, keluar dari sini. Nah, ini tanjakan yang sangat curam sekali, kita tidak sanggup untuk menaikinya karena kalau dihitung-hitung kecepatan dorong dan kecepatan goes di tanjakan yang sangat curam sama saja. Jadi sebaiknya didorong saja kalau sangat curam seperti 45 derajat gitu. Dan ada turunan lagi setelah tanjakan, kita beristirahat sambil menuruni. Jadi turunan itu ada hikmahnya, selain mempercepat juga untuk beristirahat kaki kita. Dan ini hutan bambu yang cukup kering ya, daun-daunnya berjatuhan di kiri kanan. Oke. Memang 1-2 banyak motor yang lewat ya. Tapi di sini warganya sopan-sopan ya. Ketika kita bilang menyapa mereka dengan assalamualaikum ataupun mereka membalasnya dengan senyuman. Luar biasa sekali ini, segar ya, dijamin segar di sini udaranya karena banyak pohon-pohon. Mang Budi sangat melesat jauh dan ini di paling depan. Saya tidak berani kencang-kencang karena di sini jalannya berlumut, sangat licin sekali. Dan di sini sebelah kiri ada pemotongan kayu ini ya. Oh bukan, ini kandang ternak ya, ternak domba. Kandang ternak domba milik petani setempat. Tanjakan lagi, sangat curam tanjakannya. Ada beberapa rumah warga di sini ya. Ada titik kumpul ya, titik kumpul untuk longsor ya. Oke, kita sudah masuk ke kampung Ciseti nih. Ini Ciseti ini sudah banyak rumah-rumah yang bagus lah, katakanlah. Jadi kita sudah keluar dari hutan dan masuk ke kampung Ciseti. Ciseti masih di Kecamatan Sukatani, Desa Tajur Sindang. Memang mata pencarian warga di sini yaitu selain bertani, ada juga yang
usaha di keramba ikan. Dan di depan kita ini ada pemandangan Gunung Parang ya, kelihatan tadi sedikit. Nah, di depan kelihatan Gunung Parang ya, backgroundnya tuh. Nah, itu Gunung Parangnya, sebelah kiri kanan persawahan. Sebenarnya rute ini juga bisa digunakan ke Gunung Parang ya. Nanti kita akan lewati rute ke Gunung Parang. Kalau dari sini diukur jarak, Gunung Parang itu jaraknya sekitar 9 km dari sini. 9 km, tapi lebih ekstrim lagi tanjakan untuk ke Gunung Parang itu. Mungkin lain kali tantangan kita adalah ke Gunung Parang yang lebih jauh dan lebih ekstrim. Jalurnya cukup cocok untuk cross country MTB ya, karena corannya tidak terlalu rata. Sini kita sudah terasa sangat telah, karena sejak tadi kita sudah melewati berbagai tanjakan ya. Dan kita sudah mau keluar dari Kampung Ciseti ini. Di sini adalah daerah kediaman di Jalan Raya, daerah kediaman Wakil Bupati Haji Aming, Wakil Bupati Purwakarta. Ini jalan raya yang menghubungkan ke Sukatani Kota dan ke Gunung Parang. Ini jalan rayanya, jalannya full aspal ya. Di sini baru kita ada tambal-tambal ban. Akses mobil untuk ke Gunung Parang dan akses motor itu sebenarnya ke sini lewat jalan utama ini. Dan ini adalah SD Sukatani. Tanjakan di depan sekitar 30 derajat dengan gigi maksimal paling ringan kanan. Dan ini adalah belokan ke kanan ke Gunung Cilalawi dan lurus ke Gunung Parang. Kita ambil kanan ke Kampung Cipariuk. Tapi sebelum Kampung Cipariuk kita akan melewati Kampung Pamoyanan dulu. Dan sebelum Kampung Pamoyanan ada pemandangan-pemandangan indah, melewati bukit-bukit juga di sini. Di depan ada tanjakan yang sangat curam.
kita harus sudah mengoper ke gigi yang paling ringan untuk menghadapi tanjakan yang dadakan. Seperti yang kita bilang tadi, untuk kesini, untuk mencapai rute ini kita persiapkan fisik Pak Budi dan sepeda yang kondisinya bagus. Kita rest area sebentar di sini sambil menyantap somai. dorong Sambil menunggu Pak Budi yang kelelahan. Dan setelah kita santap somai, kita lanjutkan perjalanan menuju ke Gunung Cilalawi, tepatnya Tebing Boyer. Dan kita beli air minum dulu sebentar. Pandangan yang sangat indah di sini, karena walaupun tatapan kita jauh, tidak ada kabut asap yang menyelimuti ya pandangan. Berbeda kalau di perkotaan, kita memandang ke jarak 1 kilometer saja, objek yang kita pandang itu terlihat berkabut karena memang banyak polusi udara. Tapi di sini kita pandang jauh, gunung itu masih terlihat hijau atau biru. Itu membuktikan bahwa udara di tempat yang kita lalui ini memang masih bersih ya, jauh dari keramaian, jauh dari industri, polusi udara, dan jauh dari kendaraan. Dan kita ambil kanan, untuk ke kiri itu sama juga memutar ke Gunung Cilalawi sebelah barat, dan ini kita melewati Gunung Cilalawi sebelah timur, kaki gunungnya. Dan kami tidak menyangka Denny membeli air di depan, padahal sudah kita belikan. ya tipe Budi Terlalu besar pembeli air ini. Itulah Gunung Cilalawi itu yang di depan dekat Tiang. Di belakang Denny itu Gunung Cilalawi yang kita tuju. Dan sini rumahnya bertingkat ya, karena memang kalau istilah sebutannya itu bos lauk ya, bos ikan. Jadi bos yang mempunyai keramba ikan dengan omset yang lumayan. Dan kita masuk ke Kampung Pamoyanan. Kampung Pamoyanan ya, yang ada di Kecamatan Sukatani, Desa Tajur Sindang. Rutenya menurun, turunan. Sejauh ini kita baru mencapai sekitar 10 km dari Tanggul Ubruk. 10 km dari Tanggul Ubruk ya, dengan rute yang menanjak. Dan di sini kiri kanan itu masih tanah Perum Jasa Tirta ya, tanah negara yang dikelola oleh Perum Jasa Tirta 2. Sini ada plang ya, konturnya berbukit dan berbatu. Sebelah kiri ada tebing batu
batu cadas. Jadi masih alami, masih asri. Ini daerah konservasi di lahan negara tanah PJT 2 ya. Kita rekam kawan-kawan kita saat melewati tanjakan dengan background tebing ya. Dilarang PJT 2. Semakin jelas Gunung Cilalawi yang akan kita tuju. Halusnya pemandangannya. Pemandangan sangat indah ini jarang kita temukan. Saya pun tidak ingin Nya sakureling meureun Den. menyanyikan momen ini. Oh. Saya rekam. Check the mic and make sure it sound right, boys. Itulah Gunung Cilalawi itu yang akan kita tuju. Gunung Cilalawi ini sangat tinggi ya, kelihatan di kota Purwakarta Kidul halus sampai Den, di tinggali lieu ka kidul. Curug pun, Iin, Bang. Curug Lari Karawang pun kelihatan. Pemandangan. Jalannya sedikit menanjak ya, tapi masih sanggup kita goes. It sound right, boys. Oh, mau balik ya. Dan kita masih di Kampung Pamoyanan ya. Mengapa disebut Kampung Pamoyanan? Mungkin dalam bahasa Sunda moyan itu adalah berjemur ya. It sound right, boys. Dan kampung ini menghadap ke sebelah timur, sedangkan sebelah barat itu merupakan Gunung Cilalawi, sehingga kalau sore hari mungkin sinarnya terhalang oleh gunung, sehingga disebut Kampung Pamoyanan karena berjemur menghadap ke timur. Dan depan kita turunan yang sangat panjang sekali. Oke, kita masuk ke Kampung Cipariuk. Lurus saja. Dulu daerah ini terisolir dari bendung, maksudnya dulu daerah ini terisolir dari akses ke Tanggul Ubruk sebelum ada jembatan Garunggang itu, di jembatan Cilalawi di Kampung Garunggang itu. Namun sekarang ada akses ya, banyak akses, dan aksesnya sudah bagus. Tol dulu waktu tahun 1998 mungkin saya bersama orang tua saya kesini harus naik perahu dari Jatiluhur.
harus naik perahu jadi Jatiluhur. Kemudian jalannya pun sangat rusak, berbatu dan tanah, dan dari perahu ke atas ini harus jalan kaki. Ini sebutnya Kampung Cipariuk ya. Kalau orang Jatiluhur nyebutnya ini adalah pentas atau seberang ya, kampung seberang, kampung pentas. Ini kita sudah di kaki Gunung Cilalawi nih. Tinggal kita melingkar ke utara ya, ke utara Gunung Cilalawi di tempat dimana tebing Boyer berada. Dan di sini ada pertigaan. Untuk ke kanan kita ke dermaga, ke kiri kita baru ke tebing Boyer itu yang ke sebelah utara. Awalnya kami juga bingung, kami hanya bermodalkan maps, Google Maps, dan sedikit bertanya-tanya kepada penduduk sekitar. Sebetulnya kita tidak tahu medan apa yang akan kita lalui. Pokoknya tebing Boyer itu indah kalau dilihat dari postingan-postingan di YouTube maupun di Google. Sebelah kiri itu pohon-pohon tinggi ya, hingga menjulang ke atas gunung. Dan dari sini jalan coran berhenti, dan karena tidak ada pemukiman yang banyak sini, jalan sudah mulai seperti dulu ya, jalannya seperti ini. Seperti dulu kala ini, belum ada perubahan. Ada tempat peternakan domba di sini, dan di depan kita akan melewati full hutan ya. Dan kita tidak mengira kalau di sini ada spot foto ya, dan kita menyempatkan untuk berfoto-foto dulu dengan background ke utara Jatiluhur ya, ke bendungan Jatiluhur. Spot foto ini berbentuk seperti perahu, dan tidak ada pengunjung di sini karena entah kenapa, mungkin kalau hari Minggu rame ya, karena mungkin hari Rabu ini. Dan di sini ada pemandangan yang sangat indah ke utara ya, ke bendungan Jatiluhur. Pena. Dan kami menyempatkan untuk memfoto-foto dulu, mendokumentasikan perjalanan kita. Piuna ketinggali. Selfie dulu gitu. Sebetulnya bila dirawat dengan baik, maka ini potensi wisata yang sangat bagus sekali. Dan kita lanjutkan karena sebentar lagi kita akan sampai di tebing Boyer. Jalannya sedikit curam ya, tebingnya. Budi memutuskan untuk mendorongnya karena agak licin. Dan sini kita sudah masuk ke full hutan ya.
sangat ekstrim ya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 9:30. Sinar matahari agak menyengat di sini, tapi tidak terasa panas karena memang cuaca di sini sejuk ya, dengan pepohonan yang rimbun. Jaga parkir. Dan di sini ada pos parkir motor tebing boyer ya. Biasa Pak. Sambil bapak ini mengatakan bahwa jalannya terputus, hanya saja untuk sepeda mungkin bisa Benar banyak. mungkin bisa diangkatnya di jinjing. Dan ternyata memang betul jalannya berbatu besar ya, sehingga kita harus mengangkat sepeda dengan tangan kita ya. Ini perjuangan pengalaman yang sangat luar biasa melewati hutan. Kita mau aya nu jalan muter Den. Dan dari sini kita sempat Aya deui nyambung jeung tadi. sempat pesimis dengan Salah. perjalanan kita ya. Sempat pesimis karena rutenya sangat-sangat ekstrim. Melewati semak-semak hutan ya. Kade Pak, angkat Pak. Nah, gitu. Panggul Pak. Ampang Pirku United. Kita juga tidak menyangka bahwa jalan yang akan kita lalui ini se-ekstrim seperti ini. Ayo, keduaan Den. Untungnya tanahnya tidak terlalu licin ya. Meskipun kemarin sudah hujan, Keduaan Pak, berapa? tapi masih ada batu-batu yang bisa menahan tanahnya. Dan kita harus mengangkat di sinilah tempat tersulit kita di sini. Keduaan weh. Turun Pak. Dan kita harus bahu membahu berdua untuk setiap sepeda. Karena sangat susah sekali kalau sendirian. Depan. Nah, itu. Oke. Iya. Luar biasa jalannya, No, lanjut Sagok. sangat ekstrim. Kadina. Sekarang giliran saya. Apaan dia Pak? Terusan ginya dah. Alhamdulillah kita sudah berhasil melewati medan yang sangat curam. Selanjutnya kita dorong sampai ke lokasi tebing boyer. Karena jalannya masih serusak ya, masih berbatu ekstrim. Masukkan. Kita pun sempat bertanya apakah ada jalan lain ke sisi sebelah barat Gunung Cilalawi. Mengingat kalau di Google Maps itu ada jalan, ada rute ya. Memang kadang-kadang Google Maps itu menipu. Walaupun di Google, di peta ada jalan, tapi kenyataannya seperti inilah. Seperti ini kenyataannya. Dan Bang Denny sempat putus asa ya. Apakah betul jalannya ke sini? Mereka bertanya-tanya. Dan saya yakinkan tebing boyer tidak jauh dari sini. Karena saya juga tetap memantau Google Maps
Dan sinyal yang saya peroleh di sini cukup bagus untuk sinyal XL ya. Ini sempat beberapa kali berhenti ya. Deket ya. Bener tadi teh tempat parkir. Enak guys, deket lah. Saung tadi tuh tempat parkir sepeda motor. Berarti emang bener tuh bisa asup. Jika kacurug gitu jalannya. Ayo santai ya. Ternyata tebing boyer. Dan ternyata di depan kami adalah tebing boyer. Tadi yuk kebargas kan itu. Ayah sampai tamah, ting halus ting den. Soalnya kan lembur mah di dia. Itu lamun ka ditu, ke bargas jauh deui, nanjak deui. Kata. Dah sampai di hungkul sih kali itu kan mudun, nepi ka bargas mudun kan. Trekna di hungkul. Ya oke orang tanyakan lah. Mang Denny sempat mempertanyakan apakah harus balik lagi kalau untuk ke perahu. Saya katakan ya. Bangunan Belanda meren teh. Karena kata ini ke depan gitu, sudah tidak ada akses lagi. Tempat meriam sudah gitu. Hutan. 6 foto itu kan. Dan kita alhamdulillah sampai juga di tebing boyer ini. Dan kita sangat menyayangkan kondisinya yang tidak terawat ya. Rumput-rumputnya tinggi, tidak terawat, dan akses ke atasnya sangat susah ya. Di sana ada toilet umum. Memang waktu sebelumnya mungkin tempat ini sempat viral dan sempat heboh ya di kalangan netizen. Banyak yang main ke sini sehingga dibuatkan toilet ini. Namun saat saya ke sini tidak ada seorang pun di sini. Hanya kami bertiga. Pepohonan yang sangat tinggi sekali. Menurut warga yang melintas ke sini tadi, tebing boyer ini adalah tempat pengolahan batu, tempat pengolahan batu untuk bahan baku di pembuatan waduk Insinyur Haji Juanda, bendungan Insinyur Haji Juanda. Batunya didapat dari sini untuk bendungannya, untuk di Tanggul Kayat dan Tanggul Ubruk juga didapat dari sini, dari Gunung Cilalau ini. Sekarang saya akan mencoba memeriksa ke atas sebelum kawan-kawan kita naik ke atas. Kita akan periksa jalur rutenya, dan jalur rutenya sangat susah sekali, sangat curam. Sangat tinggi, sangat curam, sehingga kalau untuk membawa sepeda ke atas itu sangat susah sekali. Kadang saya harus berpegangan kepada batu
supaya tidak jatuh. Dan ini kondisi di atas, tapi belum paling atas. Inilah jalannya ya. Sangat tidak terawat ini. Rumput-rumputnya setinggi-tinggi, rumput liar. Dan di sini bagian atas tebing Boyer. Ini batu-batu yang tersusun ya. Ini dibuat berbarengan dengan pembangunan bendungan Insinyur Haji Juanda, tempat pengolahan batu. Jadi yang membuat adalah orang-orang Prancis yang membuat bendungan Jatiluhur. Dan ini tebing Boyer ya. Sayangnya saya tidak ke sana, ke dekat tebingnya. Saya memutuskan untuk balik lagi dan memberitahu bahwa bisa naik ke atas kepada teman-teman. Saya yakinkan mereka untuk naik ke atas. Namun untuk membawa sepeda sepertinya harus dilakukan berdua. Tebingnya masih kokoh dan ada beberapa yang rusak, ada yang luluh. Terlihat seperti reruntuhan ya. Jalanan ieu Pak euy. Keduaan. Dan ternyata saya mengajak Mang Denny untuk naik ke atas. Ternyata Mang Denny dan Mang Budi memutuskan untuk tidak naik ke atas karena memang ada longlongan anjing ya di atas sana. Tinggal lihat apa ya? Nih. Tuh, warna itu. Anu rek mau sepeda keduaan. Di sini kita bisa lihat background Jatiluhur. Tinggal dihungkul gitu. Dan kita bertiga kecewa untuk akses ke sini dan kondisi tebing Boyernya ini kurang terawatnya, bahkan tidak terawat sama sekali. Ya walaupun kita tidak naik ke atas, setidaknya kita punya dokumentasi kita sudah sampai ke sini. Alhamdulillah dengan perjalanan ini bertambah pengalaman kita ya, menjelajahi tempat ini untuk pertama kalinya menggunakan sepeda dari rumah sendiri sampai ke hutan belantara seperti ini. Dan kita pulang lagi ya sambil menggotong sepeda dengan perasaan yang ya sedikit kecewa karena tujuan yang kita capai kurang terawat. Tapi tidak apa karena niat kita memang untuk berolahraga, bersepeda. Yang penting kita tetap sehat dan kita tetap bugar, fit dan selamat sampai tujuan, sampai ke rumah masing-masing. Oh, downhill. Dan alhamdulillah kita sudah lewati jalur-jalur ekstrim, kita sudah bisa menaiki sepeda kita dan kita sekarang bergegas menuju dermaga. Kebetulan trek kita yang kita lewati itu menurun. Alhamdulillah kita bisa
menaiki sepeda kita tanpa kita harus nanjak lagi. Dan dari sini kita seperti seolah-olah downhill ya, downhill. Tidak digoes pun sepeda sudah melaju. Ini Gunung Cilalui pemirsa, di Kampung Cipariuk ya. Kalau kita berada di Pelabuhan Biru Jatiluhur, Gunung Cilalui ini akan terlihat jelas sekali. Gunung yang paling depan, gunung yang paling tinggi, gunung yang terlihat paling tinggi, dan gunung yang paling curam. Itulah Gunung Cilalui. Apalagi kalau ditarik garis lurus dari Tanggul Kayat ke Gunung Cilalui, sangat dekat sekali. Jaraknya mungkin 1 atau 2 kilometer. Dan kita sekarang memutuskan untuk pulang menggunakan perahu ya, naik perahu. Karena kalau untuk kembali melewati jalur yang tadi, rasanya sudah tidak sanggup lagi melewati tanjakan-tanjakan, ditambah waktu yang sudah pukul 10:30 siang ini. Karena kita targetnya sholat zuhur itu sudah di rumah. Oke, kita kembali ke Kampung Cipariuk. Dan di depan sini ada pertigaan dan kita lurus terus ke bawah menuju ke dermaga. Purwakarta memang luas ya. Tani Pak. Sukasari mah pentas itu. Karena kalau kita jelajahi hingga ke bukit-bukit pelosok-pelosok itu sangat luas kan. Enggak Purwakarta teh nya. Handap we. Dan kita akan masuki dermaga ya. Tanyakeun tanya. Pak.
lihat keramba-keramba kolam ikannya yang sangat banyak. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di dermaga. Dan di sini kita bertanya untuk pergi ke Tanggul Kayat, yaitu yang terdekat. Sayangnya ada eceng ya yang menutupi air, sehingga untuk ke Tanggul Kayat yang sangat pas itu tidak bisa, sehingga harus mundur ke belakang eceng tuh ya ke TPI. Ayahnya tapi KTPI biasa tuh TPI yang udah ke Tanggul. Dan akhirnya Pak supir ini bersedia mengantar kita. Kosong jalur. Kalau kita TPI ke Jatiluhur terlalu jauh dan terlalu lelah untuk kembali ke Purwakarta, karena harus melewati tanjakan-tanjakan yang banyak sekali. Nanjak, capek. Ayo. Sabar apa? Sabar aja. Bener. Gocap Pak. Hah? Lempengkeun. Capek dan tong. Mun ka bos sekolah mah rapal. Udah naik perahu. Kagigir tak gitu. Dan bismillah kita akan berangkat sampai ke Tanggul Kayat. Dan angkat TNT. Iya nya. Iya. Oh, kuduna ka ditu jokna. Naik parahu, guys. Hah? Tanggul Kayat. Mantap. Ben, sorry air lewat. Nah, gitu.
lagi guys. Baru kali ini guys, nggak ada jalan darat, jalan air pun jadi. Pakai perahu. Oke, siap, mantap. Itu teh gunung non Pak? Gunung Cilalawi. Oh, Gunung Cilalawi tuh. Tapi boyer, kan itu kan itu Ubrug. Balik di capek Pak. Kayak ada eceng gondok yang sudah menumpuk, maka kita mundurkan sedikit untuk dekat TPI tempat makan ikan, tempat pengolahan ikan. Setang Den. Setang. Pak Budi maaf setang. Pada Pak. Aman sob. Dan kami sangat berterima kasih kepada Abang Bargas ini ya, karena selain mengantarkan kami, beliau membantu kami menurunkan dan menaikkan sepeda. Luar biasa. Boleh tuh Pak, boleh tuh. Nah gitu. Nah gitu. Terus sandaran. Alhamdulillah kita sudah sampai di dekat Tanggul Kayat ya. Gunung Cilalawi. Garing. Aduh, bisa. Boleh dong, Pak. Ngaturnya. Alhamdulillah, Pak. Mangga turun. Ayo. Dan selanjutnya kita akan ke Tanggul Kayat. Aduh, es, Pak. Kade, Pak, Pak. Kita goes saja sampai ke Tanggul Kayat. Ayo itulah. Dan di depan sini ada tim-tim ya, yang sedang membersihkan eceng ya, menaikkan ke truk, menaikkan ke mobil truk, karena eceng ini sangat meresahkan sekali. Tidak habis-habisnya eceng ini berkembang dan berkembang sampai menutupi bendungan Jatiluhur kalau terus dibiarkan. Karena memang di Tanggul Kayat ini airnya diem ya, bukan tempat arus mengalir, karena air Jatiluhur itu mengalir dari Sukasari kemudian ke Paranggonggong dan berbelok ke bendungan Jatiluhur. Sedangkan di Tanggul Kayat ini air itu diam, sehingga eceng gondok terus menjalar dan menjalar. Dan kita sudah sampai di Tanggul Kayat ini. Tidak Indorama. Perjalanan yang sangat memuaskan dengan pemandangan-pemandangan yang indah, dengan hawa yang sejuk dan rute yang cukup bagus dan berkelok-kelok berliku-liku, walaupun sebetulnya cukup ekstrim juga ya,
Tapi untuk kami itu merupakan tantangan yang harus diselesaikan dan disyukuri. Alhamdulillah kita sudah sampai di Tanggul Kaya. Tadi sudah naik bargas dari Gunung Cilalawi sampai Tanggul Kaya. Selanjutnya kita akan pulang ke rumah masing-masing. Capek guys. Capek ya. Leg lock. Kita Kita yang terbayarkan dengan keindahan alam Jatiluhur. Jatiluhur, Purwakarta yang belum tereksplor ya. Iya, terutama apa tadi? Tebing Boyer. Boyer. 20 km dari Ubrug. Oke, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Nanti kita goes lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.